Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurniawan. Saya adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Kewirausahaan 1. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang ide usaha saya. Untuk ide usaha saya berikan nama W2N Sumber Solusiono Komputer karena untuk kedepannya ide usaha saya ini bergerak di bidang servis komputer dan juga upgrade perangkat komputer. Berikut adalah biodata dosen pembimbing dan serta anggota kelompok saya. Untuk pertama, dosen pembimbingnya dengan Bapak Dr. Insinyur Robert Edward. Yang kedua, saya sebagai tim leader. Yang ketiga dengan Mbak Maya Lutfiana Savitri. Dia adalah mahasiswi di Universitas Pamulang. Yang keempat dengan Mbak Isanu Fitriaini. Dia adalah mahasiswi di Telkom University. Untuk yang kelima dengan Mbak Hana, dia juga mahasiswi di Universitas Mercu Buana semester 6. Untuk slide ini kita menjelaskan tentang problem yang menjadi ide usaha saya, yaitu sulit mencari tempat servis yang bisa dipercaya, jarak tempat servis yang jauh, dan tidak memiliki waktu untuk servis, sehingga customer akan lebih memilih ide usaha saya ini. Yang poin ketiga, sulitnya mencari tempat servis yang memberikan garansi untuk part yang diberikan. Jadi memang kebanyakan tempat servis itu hanya memberikan masa garansi tanpa membantu tanpa membantu mengklaim garansi tersebut. Di poin keempat ini, harga part yang bersaing dengan harga pasaran. Untuk slide ini adalah servis yang akan diberikan atau yang bisa kita layani. Yang pertama, konsultasi. Untuk setiap customer akan kita lakukan konsultasi terkait problem kendala atau keinginan yang diinginkan pada komputer atau perangkat laptopnya, sehingga kita dengan mudah bisa memberikan solusi untuk perbaikannya. Yang di poin kedua tentu saja ada servis komputer dan laptop. Yang di poin ketiga ada maintenance hardware. Untuk maintenance hardware ini seperti maintenance pembersihan perangkat dan juga software-software seperti chat komputer atau file-file yang tidak digunakan tetapi menumpuk di komputer. Kita bisa membersihkannya. Yang keempat, ini saya kelebihan ide usaha saya, yaitu untuk pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah customer. Dengan catatan kita sudah mengetahui kendala yang dialami customer dan juga solusi yang akan diberikan. Dan yang kedua, yaitu customer harus membayarkan DP sebagai tanda jadi apabila pekerjaan harus dilakukan di lokasi customer. Untuk di poin sebelahnya ini adalah upgrade hardware. Untuk upgrade hardware kita bisa lakukan dengan persetujuan customer atas permintaan harga yang sudah kita berikan. Apabila customer sudah setuju, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dilakukan apabila customer ingin melakukan pekerjaan upgrade ini di lokasi customer, seperti membayarkan DP seperti servis. Untuk di slide ini adalah target customer yang akan kita cakup. Untuk target pengguna rumah ini paling tinggi, karena kita memang mencari pengguna rumah. Sepertinya kalau untuk pengguna rumah ini mereka kurang memahami juga untuk perawatan komputer dan juga apabila terjadi kendala pada komputer mereka. Untuk poin kedua ini kita akan memasuki segmen di perkantoran, karena di perkantoran juga sepertinya kalau untuk perkantoran kecil mereka tidak memiliki tim IT sehingga mereka memerlukan jasa kita. Yang ketiga ini untuk warung internet. Warung internet kita bisa masuki segmennya karena untuk saat ini kebanyakan warung internet mereka lebih menyukai managed service ketimbang harus membayar orang yang memonitor apabila perangkat ada yang rusak atau perangkat PC yang
mengalami kendala. Ini untuk sesinya, untuk servis yang kita tangani dari skala 100 masih cukup rendah, yaitu sekitar 30%. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dan juga tentunya modal, dan juga keterbatasan modal. Betul. Untuk komputer positioning, untuk komputer yang sulit adalah service center resmi. Karena tentu saja untuk service center resmi masih menjadi favorit para pemakai komputer. Dan juga untuk posisi bisnis kita ada di peringkat kedua pada servis umumnya karena memberikan layanan di lokasi customer dan kemudahan lainnya seperti konsultasi yang gratis. Berikut untuk bisnis modelnya, di mana calon pelanggan akan menghubungi sales kita dan konsultasi terkait kendala yang dialami oleh calon pelanggan. Tentu sales akan memberikan info kepada admin. Di sisi admin akan menginputkan tiket yang akan diberikan kepada teknisi. Teknisi akan konfirmasi lagi kepada calon pelanggan terkait kendala dan keinginannya untuk servis yang dilakukan. Dan apabila teknisi sudah mengkonfirmasi ke pelanggan, dia akan mengkonfirmasi ke admin gudang untuk memastikan spare perangkat yang diperlukan tersedia. Berikut adalah milestone-nya. Untuk milestone-nya kita memerlukan waktu strategi, persiapan, pengembangan, percobaan, dan sebelum peresmian di antara percobaan kita harus melakukan revisi atau pembenahan apabila ide usaha kita ini mengalami kendala, dan pembenahan di waktu pembenahan ini kita harus menutupi kendala tersebut. Untuk funding allocation ini hanya sekitar menurut saya untuk funding allocation ini perkiraan modal yang dibutuhkan. Untuk marketing sekitar 5 juta rupiah, for starting capital sekitar 10 juta. Rekrutmen ini cukup tinggi karena kita perlu melakukan psikotest untuk memfilter calon SDM yang memang berkualitas. Ini untuk marketing acquisition. Ya, ini untuk calon pelanggan lebih tinggi dari pelanggan karena tentu saja untuk calon pelanggan yang kita rencananya akan kita raih, mereka memiliki beberapa opsi seperti service center resmi yang sebelumnya. Dan untuk pemasaran juga kita harus menggontrolkan dengan lebih baik. Ya, sekian untuk presentasi saya ini. Berikut adalah kontak detail WDN Sumber Solusi Indo Komputer. Semoga ide bisnis saya bisa diterima dan juga mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.